Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan kami, kelompok 1 Latsar CPNS Angkatan 47 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dengan anggota yang pertama Abdul Faisal Yunus, yang kedua Aditya Dwi Prasetyo, yang ketiga Novika Fitriani, yang keempat Septa Yuliana. Di tugas agenda 3 ini kami akan menjelaskan mengenai kedudukan, peran, hak, dan kewajiban kode etik seorang ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya. Digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. Kedudukan atau status jabatan ASN dalam sistem birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Beberapa konsep yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Selanjutnya adalah peran dan fungsi ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayan publik yang profesional, bebas dari intervensi, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian fungsi ASN yaitu yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. Dalam penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN, dikenal adanya asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN. Hak dan kewajiban ASN perlu diberikan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Dalam Undang-Undang ASN, hak PNS dan P3K adalah sebagai berikut. Yang pertama, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. Sementara itu, P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan kewajiban pegawai ASN antara lain 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kode etik dan kode perilaku ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku yang dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima,
melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 11. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Terakhir, 13. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.